Baiklah Bu, pada kali ini kami dari CGP Angkatan 10 melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan ini, Bu. Langsung saja pertanyaan pertama ya Bu. Berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Yang kita lakukan selama ini dalam mengidentifikasi kasus ini, yang pertama itu Ibu dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi atau dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama dengan mempelajarinya. Yang kedua yaitu dengan setelah kita mempelajari, kita menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi tadi, ya, baik itu kasusnya yang bersifatnya baik maupun yang bersifat buruk. Ya, terima kasih Bu. Berarti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Harus mengidentifikasi, kemudian kita simpulkan dari kasus yang telah kita identifikasi. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Kemudian bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Dari kita mengumpulkan kasus-kasus tadi, yaitu kan kita mengumpulkan informasi, ya. Kemudian itu nanti kita bagi mana di antara itu nanti kita pertimbangkan apa dampak-dampak dari masing-masing kasus yang terjadi tersebut. Jadi nanti kita bisa nanti menentukan pilihan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, mana yang kita selesaikan di akhir nanti. Mana yang lebih prioritas saya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya selama ini Ibu lakukan, Bu? Nah, langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini, yang pertama yaitu Ibu harus mengidentifikasi, ya, dari mengidentifikasi kasus-kasus, kemudian juga mengidentifikasi bagaimana keputusan yang harus kita ambil. Nah, kemudian nanti yang kedua harus kita lakukan itu mengumpulkan informasi tersebut, ya, bagaimana informasi yang relevan yang sebenarnya terjadi selama di sekolah kita. Kemudian yang ketiga nanti kita akan mencarikan solusi alternatif dari masing-masing permasalahan yang terjadi tadi. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu adalah mempertimbangkan dari bukti-bukti yang ada sesuai dengan kasus yang terjadi. Yang kelima itu pilih nanti dari yang sudah ada, itu kan ada beberapa alternatif tadi, itu nanti juga harus kita pilih mana alternatif yang cocok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu kita ambil tindakan yang sesuai dengan kendala tadi, yang sesuai dengan kejadian tadi, ya, peristiwa tadi. Kemudian baru kita berikan nanti tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi tadi. Terima kasih, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, Bu? Keputusan yang diambil, yang pertama itu kita ambil itu tindakan yang berupa proses, ya, kita proses apapun dilema-dilema itu yang terjadi, karena dari proses itu nanti kita kan punya tim, ya, karena Ibu sendiri yang melakukannya, kita punya tim. Di sanalah kita lihat prosesnya bagaimana kejadian itu. Nanti akan kita proses sebaik mungkin sesuai dengan tingkat permasalahannya yang terjadi. Kemudian Bu, lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema tersebut? Tantangan yang dihadapi ini biasanya kalau kita, karena di sini murid kita ada campuran, ada yang
mendatang ada yang muridnya yang berasal dari daerah sini atau pribumi. Yang banyak terjadi kendalanya yaitu ketika menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi ketika siswa kita yang berasal dari pribumi tadi. Karena apa? Karena banyak keterlibatan orang tua, kemudian masyarakat di sekitar yang ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Banyak tantangannya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam penyelesaian dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau menyelesaikan ada jadwalnya seperti itu, Bu? Jadi gimana prosedurnya? Nah, kalau untuk prosedurnya kita lihat dulu kejadian yang terjadi. Ada beberapa kejadian yang harus kita selesaikan pas hari itu, tidak mencari-cari waktu untuk menyelesaikannya. Karena apa? Kalau kita memang butuh hari itu untuk menyelesaikannya, harus kita selesaikan hari itu. Kalau nanti sekiranya nanti kita berikan jadwalnya nanti kan, atau di hari berikutnya akan tertimbul lagi nanti kejadian atau permasalahan-permasalahan yang baru nanti. Jadi semakin panjang jadinya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya, lihat permasalahannya, apa yang patut nanti kita selesaikan hari itu ya kita selesaikan hari itu. Mana yang kita berikan nanti ada waktu berikutnya kita lakukan untuk berikutnya. Berarti tergantung permasalahan yang terjadi. Nah, tergantung permasalahan terjadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika? Dalam Ibu mengambil keputusan yang namanya apa pasti ada, karena kita berada di suatu tempat itu ada pula orang yang yang memangku kepentingan di sekolah kita. Contohnya komite, ada bapak wali nagarinya, bapak jorongnya, itu nanti juga akan kita libatkan di dalam dilema yang terjadi di sekolah kita. Karena apa? Karena kita tidak akan terlepas dari kemampu kepentingan yang ada di sekitar sekolah kita, termasuk stakeholder yang ada di sana. Karena permasalahan itu bisa kita selesaikan sendiri, ada juga harus melibatkan yang dari luar kepentingannya, pemangku kepentingan. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil pengalaman dalam pengambilan keputusan itu? Pembelajaran yang dapat Ibu ambil di sini bahwasanya untuk menyelesaikan suatu dilema etika yang terjadi di sekolah kita itu ada kala itu akan melatih kita untuk bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kita harus melakukan kerjasama dengan semua warga sekolah yang ada dalam penyelesaian masalah ini. Jadi keterlibatan dan kerjasama satu sekolah itu perlu penting. Kemudian termasuk nanti yang seperti yang berada di luar, seperti jorong tadi, bapak wali atau stakeholder yang ada di dalamnya juga akan nanti dapat memberikan masukan. Itu juga akan menjalin hubungan baik ya, hubungan positif di antara pihak sekolah dengan warga di sekitar sekolah kita. Berarti semakin sering kita mengambil keputusan akan semakin bijak kita dalam menyelesaikannya. Dan kerjasama dengan masyarakat itu sangat penting sekali ya. Ya Bu, mungkin sampai di situ pertanyaan untuk kali ini Bu. Sangat luar biasa sekali pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Semoga apa yang Ibu bagi tadi nanti bisa juga kami terapkan untuk pengambilan keputusan dalam pembelajaran terutama nanti ya Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, ada yang bergabung Ya Ibu, kami dari CGP Angkatan 10 mendapatkan tugas tentang wawancara Ibu.
tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya ingin sedikit bincang-bincang dengan ibu terkait pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan ya Bu. Sebagai kepala sekolah itu ibu sudah berpengalaman. Bersedia Bu? Nanti ada beberapa daftar pertanyaan Bu yang ingin ditanyakan. Semoga ini nanti bisa menjadi pengalaman juga untuk Anda nanti ya Bu. Langsung aja Bu, ini pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan mana yang bukan moral? Keduanya kita sama-sama dua permasalahan yang sama-sama baik, tetapi di situ kita harus mempertimbangkan ya. Yang baik itu pasti ada yang lebih baik. Maka dari itu memang kita harus mengetahui latar belakangnya apa dari dua permasalahan. Nah, kemudian dengan mengidentifikasi latar belakang itu, waktu kami saya panggil kawan-kawan itu, saya yakin dan percaya di antara kawan-kawan kita itu mungkin ada yang mengerti dengan nanti bagaimana solusinya. Jadi intinya untuk mengidentifikasi itu kami panggil teman yang bisa membantu saya, kemudian kita cari akar permasalahannya. Kita harus mempertimbangkan dua pilihan yang sama-sama baik. Kita ambil yang terbaik, yang tidak merugikan salah satu pihak, tapi yang bermanfaat untuk semua. Kemudian Bu, identifikasi, kemudian dipertimbangkan Sama-sama mana yang terbaik. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan ini Bu, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Biasanya begini ya, itu memang pernah kejadian di sekolah kita ini ada permasalahan yang sangat signifikan ya, itu sama-sama benar. Umpamanya begini, seperti peringatan sosial strategis ini ada mungkin beberapa guru yang langsung secara matang untuk mengikuti lomba. Sementara dia juga harus mengajar. Maka dari itu kita mengadakan kompromi dulu dengan guru tersebut. Bagaimana Bu seandainya itu pada hari ini melaksanakan lomba dulu, nanti pada lain waktu pekerjaan itu yang mengajar itu maka kita ada kesepakatan dengan Bu. Insya Allah selama ini dengan adanya kesepakatan dengan Bu, Jadi ada solusi yang ditambahkan tanpa meninggalkan yang tugas yang pokok atau umum. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam kasus seperti ini? Langkah-langkah yang biasanya kami lakukan, kita kumpulkan beberapa teman atau kita sekolah, karena kita percaya bahwa apabila kalau cuma saya yang mempunyai pendapat, mungkin kalau saya pendapat saya cuma dua, tetapi kalau ditambah dengan teman mungkin menjadi banyak pendapat. Nah, kemudian setelah itu kita musyawarah mufakat bagaimana yang terbaik untuk permasalahan ini, karena kita tahu yang namanya masalah itu baik kita atau orang yang punya masalah ingin cepat diselesaikan ya. Maka dari itu cepat-cepat kita musyawarahkan, kita ambil dari konflik-konflik segala tadi untuk cepat menyelesaikan permasalahan. Hal apa yang selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Jadi nampaknya yang paling penting itu mengambil keputusan kita tanpa itu nggak bisa karena kita sama-sama ya, kalau udah musyawarah mufakat itu sama-sama enak. Nah, baik yang punya masalah maupun kita yang punya masalah, karena kalau kita sudah sama-sama enak melaksanakan tugas itu nanti ke depannya akan enak juga dari Kemudian kok ada tidak tantangan selama ini yang dalam mengambil keputusan terkait dengan etika ini? pertambangan itu masih ada ini, nggak mungkin di dalam menyelesaikan masalah. Jadi tantangan itu yang pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada teman yang bermasalah
masalah atau pada kami kasih jawab kenapa keputusan itu kita ambil. Jadi kita yakinkan berdasarkan pertimbangan yang sudah diambil. Jadi di sini memang kita harus pandai meyakinkan pada semua rekan atau pada penanggung masalah bahwa keputusan ini inilah yang terbaik yang akan kita ambil sesuai dengan masalah. Kita sudah dibicarakan oleh masalah sudah enak Ya. Kemudian apakah ibu selama ini mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut atau langsung menyelesaikannya di tempat itu bu? Apa ada jadwalnya? Kalau selama ini yang tidak bisa lakukan setiap ada masalah kami tidak ada jadwal, katanya kalau ada jadwal itu malah nanti tidak terlaksana, ada ya. Jadi biasanya kita spontan. Apa gitu ada masalah cepat kita selesaikan. Ibarat dengan penyakit, kalau penyakit itu cepat kita obati itu tidak akan semakin parah penyakit itu, maka langsung kita daripada jadi di dalam daging kemudian ada atau tidak seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? faktor yang mendukung ibaratnya ya. Kalau kami faktor yang mendukung itu adanya guru kami yang luar biasa. Apabila kami ada masalah di sekolah, satu orang cepat kumpul. Nah, kemudian apabila saya meminta pendapat, insya Allah selama ini beliau atau mereka itu mau memberikan pendapat. Nah, setelah itu baru kita ada masalah. Luar biasa ya kita, yang hebat. Dikasih jawab yang sangat penting. Kemudian tadi ibu dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dalam sebuah